Ya Allah ya Rahman jud lana bil aman bil wali qutubil aqwan al habib wassalam. Ya Allah ya Rahman jud lana bil aman bil wali qutubil aqwan al habib والسمان زاد شوق المعنى ليغازى على وصول المعنى في جميع الأقوال. يا الله يا Pada hari ini kegiatan kita berbeda dengan minggu-minggu biasanya. Kalau di setiap Selasa kita pengajian ilmu agama, namun pada hari ini kita membaca maulid
dan mengadakan acara peringatan haul dan pembacaan manaqib ulama-ulama besar, wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang terkemuka yang wafat pada bulan Zulhijjah atau pada bulan haji ini. Di antaranya yang pertama adalah Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, yang lebih kenal kita sebut dengan Syekh Samman. Nah, beliau ini diwafatkan pada tanggal 2 Zulhijjah tahun 1189 Hijriah. Kita ambil sedikit dari riwayat kehidupan beliau yang mungkin bisa kita jadikan pelajaran. Di antaranya beliau adalah orang yang sejak kecilnya itu dijadikan cinta kepada orang-orang saleh. Jadi di dalam hati mulai lagi halus katuju lawan orang-orang saleh, baik katuju berparah atau hadir ke majelis atau rajin berkumpul, rajin menziarahi orang-orang saleh dan orang-orang yang baik. Nah, jadi apabila di dalam hati ada tertanam kecintaan kepada orang-orang yang saleh, ini salah satu tanda, salah satu jalan bahwa orang tersebut akan menjadi orang yang baik juga. Nah, sebaliknya bila di dalam hati ada tertanam cinta kepada orang-orang yang jahat, orang yang jahat ini orang yang kadang melaksanakan syariat Tuhan, orang yang melanggar hukum-hukum Tuhan, dan apakah hati melangkah tujuan lawan orang itu. Nah, ini adalah salah satu musibah di dalam hati. Nah, jadi bila di dalam hati ada ketujuh, ada cinta lawan orang-orang yang kada baik, yaitu alamat juga tandanya kayaknya jadi orang kada baik juga. Nah, jadi di sini kalau kita menghatiakan hati kita, menjaga hati kita, menjaga hati anak bini keluarga kita, supaya yang tertanam di hati mereka itu adalah kecintaan kepada orang-orang saleh. Mudah-mudahan dengan berkat kita pada hari ini berkumpul memperingati haul, mendengar manaqib riwayat hidup daripada orang-orang saleh, tertanam di hati kita, di hati keluarga, bini, anak cucu kita, cinta kepada orang-orang saleh, dijaga hati kita dari cinta kepada orang-orang yang jahat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang kedua, wafat di bulan Zulhijjah ini seorang ulama besar wali Allah Subhanahu wa taala terkemuka, yaitu Al-Imam Syaqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Nah, biasanya kalau kita tadi membaca Maulid Al-Habsyi, ada di situ tawassulnya Al-Fatihah hadratus Sayyidina Rasulullah wa ruhi Sayyidina Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Nah, beliau ini dimakamkan di kota Tarim. Bahkan Imam Faqih Muqaddam Naransidin Muhammad bin Ali itu menjadi tujuan orang ke Tarim menziarahi. Salah satu yang dituju di kota Tarim untuk diziarahi yaitu kubur Sidin. Tujuan utama bila orang datang ke kota Tarim, maka yang diilangi itu kubur Sidin, yang diziarahi kubur Sidin, kubur Imam Faqih Muqaddam. Dan bahkan ada sesuatu yang menyebutkan bahwa orang yang dipanggil
untuk bisa berziarah hadir ke kota Tarim itu karena panggilan dari Imam Faqih Muqaddam ini. Sebagaimana orang yang melaksanakan ibadah haji itu tolak tawaf menunaikan ibadah haji itu kan kisahnya karena panggilan Nabi Ibrahim. Nah, jadi bila menyahut agar tolak kayaknya kota Mekah agar melaksanakan ibadah haji. Nah, itu juga orang namanya panggilan daripada Imam Faqih Muqaddam, maka ini akan ada kesempatan berziarah ke kota Tarim. Yang mana kota Tarim ini adalah disebut dengan Baldatul Auliya, kotanya para wali. Karena kota Tarim itu dahulu mendapatkan 3 doa dari sahabat Nabi. Khalifah yang pertama yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi setelah wafat Rasulullah itu yang menjadi pemimpin, yang menjadi khalifah adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, di zaman kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu sebenarnya umat Islam dihadapkan dengan berbagai macam masalah-masalah yang benar. Nah, jadi imbah wafat Nabi itu diantaranya masalah yang besar, timbullah nabi-nabi palsu. Jadi banyak yang mengaku jadi nabi, ada yang lelakian, ada yang bibinian. Nah, kok jadi nabi? Nah, itu masalah yang benar juga dihadapi umat Islam. Nah, masalah yang kedua, masalah besar juga. Setelah wafat Rasulullah, dahulu orang-orang yang mengeluarkan zakatnya, nah antara zakatnya itu ke kota Madinah, imbah wafat Nabi ada akun lagi berzakat. Nah, yang terbesar lagi daripada itu, masalah yang terbesar setelah wafatnya Rasulullah itu negara-negara tempat-tempat yang masuk sampai agama Islam ke tempat itu banyak yang murtad. Nah, jadi sering banyak masalah yang dihadapi oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, termasuk yang sampai berita tak kabar banyak yang murtad itu orang yang Islam ada di kota Tarim di Hadramaut. Nah, lalu dikirimlah oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq pasukan. Setiap mendengar ada berita di sini murtad, dikirim pasukan memerangi orang yang murtad itu. Yang Nabi palsu tadi dikirim juga pasukan diperangi, yang ada akun zakat dikirim juga, sampai kisahnya di Madinah nih ada lagi orangnya yang tinggal bukan di binian, nang toha orang nanggari lawan kakak-kakak. Habis nang lakiannya habis karena dikirim beritaan pasukan memerangi macam-macam yang dihadapi. Nah, lalu ketika sampai ditemui setiap tempat yang dihabarkan murtad, dasar bujuran ada yang murtad. Nah, kecuali satu tempat itu imbah didatangi ternyata itu hanya beritanya aja, padahal gak ada bujuran. Ujar orang Maya ini biasanya dapat uap, uap biasanya artinya iso-iso nang kada bujur. Nah, itulah kisahnya nang Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an diwarhimumnya karena di kota Tarim itu habarnya aja murtad, padahal ada desa ikut nang murtad. Nah, karena hidin kahihimungan lalu didoakan sidin dengan 3 buah doa. Anallahu yaj'al baladahu mubarakah. Allah menjadikan tempatnya itu menjadi tempat yang membawa keberkahan. Nah, jadi kota Tarim didoakan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq menjadi tempat yang berberkah. Nah, sampai
itu ada perkataan salah seorang ulama yang menyebutkan turbatu tarif syaikhun liman la syaikhalah. Artinya tanah di kota Tarim itu bisa menjadi seorang guru bagi orang yang gak ada isian guru. Jadi tanahnya aja kalau jadi guru bagi orang yang gak ada isian guru. Nah lalu misalnya ada orang yang hendak membuktikan kebenaran perkataan salah seorang ulama itu, lalu berziarahlah datang ke kota Tarim. Nah jadi ketika masuk ke kota Tarim, karena di situ daerahnya panas, maka banyak orang yang menyediakan tempat minum gratis. Nah jadi ada model kayak sumur yang menaikkan banyu. Di situ tinggal lagi ada alatnya, tinggal kita putar kayak lilin aja, keluar lagi banyak tinggal minum. Jadi banyak itu di persimpangan jalan banyak kita ada disediakan orang. Karena orang kalau di perjalanan kehausan, malai kan mau boleh pulang ke rumah orang malai, aman ke depan tuh. Nah jadi banyak disediakan tempat-tempat minum yang kayak itu. Tadi sampai tempat minum di situ. Kebetulan misalnya sidin imbah manuang minum di sambil berdiri, nyaman kan biasanya sudah berdiri ini kalau pulang duduk. Nah jadi meminum sambil berdiri, minum banyak tadi. Nah jadi pas sambil minum berdiri, di para tempat minum itu ada kekanakan yang lagi bermainan. Nah sekalinya yang kekanakan ini marawak lawan tadi ziarah ke kota Tarim yang minum berdiri. Paman mohon maaf, hadap Nabi yang diajarkan Nabi tidak minum itu berduduk. Nah jadi masya Allah ternyata bujur di jalannya aja gitu sudah ditemukan orang yang kau membimbing ke jalan Allah, kau membimbing mengikuti sunnahnya Rasulullah, padahal belum lagi di sekolahan, belum lagi di majelis taklim, belum lagi di pondok pesantrennya, itu belum lagi di masjidnya, hanya di jalan di tempat orang hendak minum ada yang memedahkan. Nah itu karena tadi daerahnya dijadikan daerah yang membawa keberkahan. Lantas jalannya aja kawan jadi guru bagi orang yang pada berisian guru. Doa yang kedua, wa annallaha yubariku fi ma'iha. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan pada airnya. Nah, jadi walaupun di situ daerah padang pasir, daerah gunung batu, tetapi banyu kayak di benua kita aja juga kada biasa macet, kada biasa kekurangan. Nah, doa yang ketiga, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan para ulama, orang-orang saleh, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala seperti mana Allah mengeluarkan dengan sebab banyu keluarnya tumbuh-tumbuhan. Nah, jadi imbah turun hujan, beberapa tumbuh-tumbuhan yang hidup saling banyakan. Nah, makanya di Tarim tadi ini dikenal dengan sebutan kota wali, Baldatul Aulia, kotanya para wali. Nah, jadi mudah-mudahan tadi dengan kita memperingati haul atau manaqib dari Imam Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, kita juga diberi kesempatan kawa mengambil berkah berziarah ke kota Tarim yang mulia itu. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, Imam Faqih Muqaddam ini adalah buyut dari seorang ulama besar, yaitu yang bernama Imam Ali Khalaq Qasam. Jadi ngaran sidin bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali Khalaq Qasam. Nah, Ali Khalaq Qasam itu adalah ngaran salah satu tempat di Hadramaut. Nah, jadi Imam Ali Khalaq Qasam
ini diberikan Tuhan karamat kemuliaan setiap kali sidin sampai dia ketika membaca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu adalah bacaan tasyahud assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu mendengar langsung jawaban salam itu dari Rasulullah. Jadi kadang sidin jangan mendengar orang hadir empat sembahyang lawan sidin mendengar juga jawabannya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Syekh. Yang Rasulullah menjawab salamnya. Karena ujar Nabi di dalam hadis ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidaklah seseorang yang mengirimkan salam kepadaku kecuali Allah Subhanahu wa taala mengembalikan rohku sehingga aku bawa menjawab salam orang yang memberi salam lawan aku, ujar Nabi. Ya makanya itu ujar para ulama di dalam sembahyang amun kita ada kawat dari awal sampai akhir khusyuk. Walaupun dilatih diusahakan supaya kita kawat khusyuk di dalam sembahyang. Arti khusyuk itu artinya hati kita tanang, hadir hati kita. Artinya hati kita waya sambayang gak ada kemana-mana, gak ada ke bahumaan, gak ada ke toko, gak ada ke usaha, gak ada ke gawian, gak ada ke macam-macam yang digenang. Hadir hati kita di dalam sembahyang beserta tanang anggota tubuh kita, ada gerak-gerak, ada macam-macam yang digaruk, ada macam-macam yang diwiwih. Dan kita memikirkan bacaan yang kita baca. Nah, itu amun kawa mulai awal sembahyang sampai akhir amun kawa. Nah bila ada kawa, ujar sebagian ulama ada menyebutkan paling kada kita kawa khusyuk pada 3 tempat di dalam sembahyang. Yang pertama pada waktu kita membaca wajah tu wajhiyah. Nah itu membaca wajah tu wajhiyah di dua iftitah kalau wajah tu wajhiyah. Artinya wajah tu wajhiyah tadi aku hadapkan diriku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Nah jadi di situ kita ingat hati kita. Nah, diusahakan dari hadir hati kita kemana-mana pikiran tenang. Memikirkan maknanya itu. Nah, yang kedua pada waktu kita membaca iya kana wudu wa iya kana nasta'in. Ini di dalam surah Al-Fatihah. Nah, artinya iya kana wudu wa iya kana nasta'in hanya kepada Engkau wahai Tuhan kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Nah, yang terakhir, yang ketiga itu pada ketika kita membaca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Pada ketika kita mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah. Mengucapkan salam kepada Rasulullah ini sekurang-kurangnya amun kada kawa khusyuk dari awal sembahyang sampai akhir. Paling kada 3 tempat ini ujar sebagian ulama. Dan yang ketiga wafat di bulan Dzulhijjah ini ya. Tadi Imam Faqih Muqaddam itu wafat di akhir bulan Dzulhijjah tahun 992 Hijriah. Tahun 653 Hijriah. Tahun 653 Hijriah Imam Faqih Muqaddam. Nah, yang ketiga ini wafat juga di bulan Dzulhijjah, 3 hari lagi habis bulan Dzulhijjah, yaitu Syekh Abu Bakar bin Salim, yaitu keturunan Rasulullah juga. Syekh Abu Bakar bin Salim wafat di bulan Dzulhijjah juga, di bulan Dzulhijjah tahun 992 Hijriah. Nah, jadi Syekh Abu Bakar bin Salim ini dikuburkan di daerahnya ngarannya Inat
itu sekitar kurang lebih 20 km dari kota Tarim. Nah, jadi bila ke kota Inat itu salah satu nang jadi tempat orang nang menziarahi nang dituju yaitu kubur makam Syekh Abu Bakar bin Saleh. Karena benar ini luar biasa. Ini nang tak kumpul jakano dunia akhirat sidin, tak kumpul dunia akhirat. Urusan akhirat sudah luar biasanya, orang yang luar biasa kealiman dan kesalehannya, dunia itu juga. Jadi kebanyakan harta sidin ini digunakan akan membantu orang fakir miskin dan menjamu para tamu. Nah, jadi kisahnya di rumah sidin setiap hari itu memasak roti antara 500 sampai 700 biji roti. Nah, jadi roti di situ kada kayak roti kita kan. Roti di situ ya anggap kayak model nasi bungkus sebungkus. Ya sebungkus nasi bungkus. Awal itu sama kayak roti, makan roti sebutnya panjangnya sama kayak sebungkus nasi bungkus. Nah, jadi misalnya sebungkus nasi 5.000-an, nah saya itu kalau juga harga rotinya 5.000-an. Nah, jadi yang disediakan sidin setiap harinya itu 500 sampai 700 biji roti yang diberikan kepada fakir, miskin atau tamu-tamu. Nah, ini hari-hari ada yang pas bacaraan haulan aja ada pengalaman nih hari-hari mulai setiap hari antara 500 sampai 700 biji roti. Nah, jadi ada sebuah kisah itu dikisahkan manakala ada seseorang yang datang dari jauh dari kota Inat, dari pedalaman datang hendak membeli sidin gelapung misalnya gelapung gandum. Banyak anakan jauh mulai hendak bahagia karena bahagia lawan orang wali orang soleh. Nah, jadi sekalinya imbah datang ke rumah, sekalinya kisahnya sidinnya lagi taburing. Nah, jadi jero pembentuknya mohon maaf, gue chefnya lagi taburing. Jadi lo hendak mantari ini hendak memberi sidin, jadi kakak ano pada wani menggarap. Nah, lo kayak aja biar biasa. Nah, jadi dia kayak ditolak oleh orang menjaga aja tadi menjaga rumah sidin. Artinya lalu biar tadi tukang menjaga dasar mereka memberi ini gelapung sedikitannya paling banyak punya 1 liter 2 liter sidin tahulah biar tiap sehari berapa memberi roti tuh di gudang mudanya berapa kadut gelapung. Artinya hendak memberi sidin membangunkan sidin memberi sedikit aja asal ya sama remehakan gitu. Nah, jadi sudah hendak boleh tadi memberi gandum tadi kalau dari atas tingkat dari rumahnya sidin bertingkat kalau terdengar suara orang yang lagi berjalan di atas. Nah, sekalinya yang berjalan di atas tadi itu adalah Syekh Abu Bakar bin Saleh Mansur. Nah, jadi mbah anak kulit tadi kenapa aja sidin dipanggil sidin di sini? Kenapa pian? Nah, jadi ulun nih anak memberi pian nih. Nah, lalu kisahnya diambil sidin, gandum tadi dicium sidin, diangkat sidin. Terima kasih banyak mah pian mulai mana nih? Ulun mulai sidin mah jauhnya pian membawa ini hanya anak memberi ulun jauhnya. Nah, jadi diambil sidin, lalu disuruh naik bawakan. Lawan pembantunya tadi bawakan ini gelapung gandum. Nah, ini sebagai hadiahnya sudah memberi apa ini. Makanya yang diberi sidin banyak pada yang dibawakan ada tadi orang yang di pedalaman tadi. Nah, jadi sudah diantarakan boleh menjaga dia menjaga rumah sidin tadi lalu dipasang sidin. Nah, karena di sidin jangan diulangi lagi namanya itu. Yang ini nama memberi ini sebenarnya adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi jangan ditolak pemberian orang walaupun sedikit. Nah, ketahuilah kita jadi berisian harta banyak yang melimpah ini karena kita bisa mensyukuri nikmat-nikmat Tuhan yang halus. Nah, makanya memang ini sesuai dengan apa yang diajarkan
oleh baginda Rasulullah SAW. Nabi itu yu'azimun nikmata wa indaqat. Nabi itu memuliakan nikmat walaupun nikmat itu terlihat kita halus di mata kita. Nah, jadi kebiasaan kita kan bila misalnya ada sudah banyak makanan tak bubur rasa dikit, nah biar aja kita banyak aja lagi makanan yang bagus, biar yang sedikit kita. Nah ada Nabi kata, makanya pernah misalnya ada korma tagugur, karena ini memang satu nikmat, berarti diangkat Nabi kita, ditiup Nabi, ditempatkan di tempat yang tinggi, dimuliakan Nabi. Ya Nabi, laula an takuna minas shadaqati la akaltuha. Ya kayaknya kada takutan ini korma ini adalah korma zakat. Karena misalnya Nabi itu kada dihalalkan zakat. Nabi karena zakat itu kisahnya orang pembersih harta orang yang berzakat, sementara Nabi ini orang yang mulia, orang yang bersih. Ini namanya ya usahapun namanya kotoran dari harta orang yang zakat ini Nabi kada menerima. Kalau hadiah Nabi kita menerima, cuma zakat kata. Nah cuma takutannya Nabi kalau ini ada atau korma zakat yang tabur, yang akan takutan ini korma zakat dan zakat sudah dimakan Nabi kita. Nah itulah juga mungkin yang kita ambil dari pelajaran hidup kita. Nah jadi syukurilah nikmat pemberian Tuhan yang sampai kepada kita walaupun menurut kita itu halus pada mata kita, melihat kita. Kalau misalnya hari ini diberi lagi boleh misalnya 10 ribuannya, 10 ribuannya awal yang menyambut kita boleh. Kalau sudah 100 ribu kan kalau baru misalnya ya sudah 10 ribuannya jadi sahawai. Jadi syukuri, terima walaupun sedikit menurut kita, karena kan kita ada tahu nama-nama berkah. Karena menurut istilah keberkahan itu ada mesti sesuatu yang banyak kita lihat. Nah ada sesuatu yang nilaian, menurut nilaian dan cuma kadang itu kita ini banyak ditutupi prasangka sehingga tertutup dari kebenaran. Dikira kita kan nama kebaikan bisa pada sesuatu yang bernilai banyak aja, padahal ada mesti kayak itu. Banyak kita sedangkan dan kisah kayak apa dulu Nabi disesuaikan. Jadi bertahap dan hendak memilih Nabi ini karena memandang Nabi itu yatim, Abu Thalib abangnya ada saya kau hendak memilih menyusui, jadi mengambil upah menyusui Nabi. Karena menurut penilaian punya orang yang menyusui ini aman abangnya ada siapa yang mencari akan usaha dan upah. Nah itu kan penilaian kita kebanyakan itu. Nah ternyata yang beruntung itu adalah Halimatus Sa'diyah. Nah, Halimatus Sa'diyah yang kita mengambil ini ada mengharap balasan apa-apa, kita mengambil mudahan berkah. Dan jadi mudahan berkah. Ternyata sekalinya imbah diambil dari Rasulullah, dasar itu adalah membawa keberkahan. Sekalinya pulang imbah diberi upahnya banyak pada orang mengisian abang diberi upahnya Halimatus Sa'diyah. Nah itulah tadi di alam kehidupan kita banyak terkadang ditutupi oleh prasangka-sangka aja, dikira kita nanggaran baik, nanggaran bagus itu nilai-nilainya banyak, padahal ada. Jadi makanan yang kayak apa dikira kita nang baik, nang nyaman-nyaman aja. Nah jadi nang iyanya tadi nikmat nang sampai kepada kita syukuri, kita berterima kasih lawan Tuhan. Dapatkan apa nang ada, nah itu insya Allah hati kita tenang, hidup kita nyaman dan kita akan mendapatkan keberkahan. Nah jadi kesimpulan dari manaqib yang kita baca dan kita ambil itu diantaranya kita jadikan, kita usahakan menanamkan kecintaan kepada orang-orang saleh di dalam hati kita, keluarga kita, anak bini kita. Yang kedua kita usahakan kita khusyuk di dalam sembahyang sekurang-kurangnya tadi kita di dalam ketika membaca wajah wajhiyah illadzi, kedua ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang ketiga kita membaca assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang ketiga kita berusaha membesarkan nikmat walaupun nikmat itu halus di dalam pandangan mata kita. Itulah mudah-mudahan yang bisa kita ambil manfaat. Mudah-mudahan kita hari ini mendapatkan keberkahan, mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama orang-orang saleh
harapkan dari syafaat mereka di hari kiamat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin.